Oke. Bang Fikri ini mungkin melihat hari ini RK dan LM serta anaknya sudah dilakukan tes DNA. Dari pihak Revalino sendiri tuh gimana Bang? Kan bukannya harusnya dilakukan juga terhadap Revalino atau gimana? Jadi begini ya, kita sih menghormati ya, karena itu kan kewenangan daripada pihak Mabes Polri. Yang awalnya pemeriksaan awal kita sebagai saksi diminta untuk ikut dilakukan DNA, kita oke-oke saja ya. Terlepas hari ini kita tidak dilibatkan, saya sih sebagai kuasa paham-paham saja. Paham karena apa? Yang dilaporkan RK ini adalah dugaan tentang pencemaran nama baik yang juga dilakukan oleh LM di sosial media yang dapat diakses oleh orang banyak, sehingga hal itu merugikan RK. Atas dasar itu RK melaporkan. Jadi memang sebenarnya kalau saya sebagai orang praktisi atau sebagai lawyer, ini bukan hal yang saya kaget, dan memang semestinya mereka berdua untuk menjawab agar tidak ada kekhawatiran dari pihak-pihak lain yang menduga kayaknya nanti DNA itu settingan atau Revalino ini dimunculkan. Karena kita fokus ya, persoalan ini hanya terkait tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh LM yang membuat tuduhan agar hal tersebut diketahui oleh orang banyak, sementara alat bukti untuk hal itu belum dipastikan itu anak siapa. Nah, dia membuat satu tuduh. Atas dasar itulah RK membuat laporan. Dan untuk membuktikan hal itu memang harus DNA, kan begitu. Nah, DNA itulah yang untuk membuktikan apakah omongan LM ini, Lisa Mariana ini benar atau tidak. Ya maka harus DNA. Memang harusnya mereka berdua. Cuman kan kemarin itu kita sempat ditanya oleh pihak teman-teman penyidik Mabes Polri, bersedia tidak, karena kita ini kan pihak ketiga yang mengaku kan. Tapi kan pengakuan kita itu kan ada dasar hukumnya juga, tidak hanya pengakuan semata-mata artinya ada bukti segala macam, faktanya intervensi kami dikabulkan, kan begitu. Kalau dalam hal persoalan hukum itu dia berdiri sendiri. Ya artinya kami sangat paham dan menghormati itu kewenangan Mabes Polri, dan hal itu boleh-boleh saja. Dan kalaupun kami Revalino klaim saya tidak ikut sertakan, tidak apa-apa, karena tujuan dari laporan pidana yang dibuat oleh Pak RK itu hanya untuk membuktikan apakah omongan Lisa Mariana itu betul atau tidak. Jalan satu-satunya dibuktikan DNA. Tapi hati-hati di sini. Dengan RK mau melakukan DNA, saya khawatir. Berarti dia punya keyakinan sendiri bahwa itu bukan anak dia. Kita lihat aja nanti hasilnya, kita tunggu. Memang harus ini dilakukan DNA. Begitu. Tapi kalau dari pihak Bang Ino sendiri kalau melihat tes DNA yang dilakukan hari ini gitu kan, mungkin dia sudah tahu kan, banyak media juga yang live tadi siang kan, itu gimana tanggapan dari Bang Ino yang seharusnya mungkin pada saat itu Bang Ino mungkin sudah mendapat kabar diikut sertakan nih, ternyata tidak diikut sertakan. Bang Ino gimana tuh Bang? Biasa aja, karena kami kan sebagai lawyer ya, ini bedanya saya dengan lawyer-lawyer sebelah itu ya, yang merasa dirinya sok pintar, padahal baru lulus S1-nya aja 2015 kalau tidak salah, saya cek di Google ya. Belum juga dia lulus S1, saya sudah jadi lawyer. Cuman lawyernya LM ini kan, yang inisial M ini, nggak usah inisial lah, Markus, kan begitu. Si Markus ini kan ngerasa diri dia paling pintar dan paling hebat kan. Kalau kita memberikan pemahaman kepada klien itu, di Mabes Polri itu sebenarnya yang dilaporkan itu adalah LM karena menyatakan hal itu, dan dia wajib untuk membuktikan. Siapa yang mendalilkan, maka ia yang berkewajiban membuktikan. Maka dalam hal ini, omongan LM itu harus dibuktikan dengan DNA. Kalau itu tidak terbukti sebagai anak RK, masuklah itu barang. Penjaralah LM ini. Seperti itu. Jadi kalau Revalino menganggapnya paham, dia sangat mengerti. Karena nggak ada korelasinya. Cuman hasilnya nanti kalau tidak terbukti anak RK, otomatis berarti Revalino lah sebagai ayah biologisnya, tanpa harus dilakukan DNA. Begitu. Tapi Lisa sendiri sangat yakin Bang, kalau misalnya RK itu adalah ayah biologis dari Ami. Yakin yang tidak mendasar itu ya, sebagai perempuan ya, yakin yang tidak mendasar. Dasar yakinnya itu membabi buta. Begitu. Karena apa? Dasar keyakinan dia itu hanya pertemuan tanggal 6 tanggal 7 Juni 2021. Sementara dia hamil itu mengaku dengan klien kami di bulan Mei. Itu yang dasar yang tidak mendasar. Pak RK ini orang cerdas. Pasti dia punya keyakinan dan punya riwayat. Mungkin entah itu dari rumah sakit atau segala macam. Anak itu pernah diambil darahnya. Mungkin tanpa sepengetahuan, saya menduga ya, tanpa sepengetahuan, anak itu sudah tahu ayah biologisnya, identitasnya siapa. Kalau dia tidak yakin itu adalah anak Eka, saya yakin Pak RK tidak akan membuat laporan polisi dan hari ini dia tidak akan datang ke Mabes Polri.
Itu keyakinan saya. Ya, cuman ya kita hormati proses ya. Saya tidak mau menduga-duga karena ini nanti malah menjadi asumsi yang kurang baik. Kita tunggu saja, kita hormati proses. Tindakan yang sudah dilakukan Mabes Polri kita percayakan sepenuhnya, hasilnya nanti pasti akan diumumkan. Itu anak siapa. Cuman kalau kita kan berpikir, cara berpikir kita lihat kan, kalau hal ini bisa menjatuhkan nama baik dan wibawa serta reputasi kita sebagai tokoh, sebagai apa, otomatis RK nggak akan datang, nggak ada kewajiban ya untuk melakukan itu. Kan begitu. Sebelum ada putusan pengadilan yang mana yang harus mewajibkan dia untuk dilakukan DNA? Nggak ada dasar LM itu. Cuman hari ini saya melihat keberanian dari Pak RK untuk membuktikan, untuk mengakhiri polemik ini kan, tentang isu ini kan. Kita tunggu saja. Paling lama 1 bulan kok itu hasilnya. Tapi abang mendengar dari kuasa hukum Pak RK sendiri juga tadi menyebutkan bahwasannya apapun hasilnya Dihormati. dia akan terima. Betul. Menurut abang sendiri, apa ini ada suatu clue yang dikeluarkan dari kuasa hukum RK atau seperti apa? Maksudnya gimana? Gimana? Jadi kayak mau itu positif anaknya RK atau negatif anaknya RK akan tetap terima apapun itu hasilnya. Pasti harus diterima. Karena begini ya, konsekuensi dari laporan RK ini. Kalau itu positif, apa yang disampaikan oleh LM itu bahwa itu adalah anak RK, otomatis laporan Pak RK itu dengan sendirinya akan gugur. Cuman kalau itu negatif, bukan anak RK, masuk Lisa Mariana, penjara itu langsung. Begitu. Nah, saya melihat dari statement dari lawyernya Pak RK ini, artinya dia sangat menghormati proses hukum. Cuman secara bahasa tubuh saya meyakini bahwa dia pun meyakini apa yang dinyatakan oleh klien dia, bahwa itu halusinasi yang berlebihan, tuduhan yang tidak mendasar, fitnah yang keji yang dilakukan LM ini. Kita tunggu aja kok, lihat aja kok, semua proses hukum yang dijalani LM itu kan sudah naik sidik semua, tinggal penetapan tersangka aja. Kan begitu, nggak mungkin dia itu nggak kena satu pun. Begitu, di Polda Jawa Barat sudah naik sidik, sudah dipanggil beberapa kali. Mabes Polri DNA dan itu sudah naik sidik. Hasil DNA itu keluar, ternyata itu bukan anak daripada RK. Selesai nasibnya perempuan. Bang, jika ini benar anaknya dari Rafaelino, apa yang akan dilakukan Rafaelino? Artinya begini ya, kita tunggu saja hasilnya ya. Karena begini ya, Rafaelino meyakini itu adalah ayah sebagai ayah biologisnya. Kalau ini nanti terbukti hasil DNA yang dilakukan pada hari ini adalah LM dan Pak RK itu ternyata itu bukan anak daripada Pak Ridwan Kamil, otomatis menjadi pertanyaan anak siapakah ini. Yang jelas LM masuk dulu. Dan saya meyakini, saya tanpa harus mendahului tes DNA kan. Cuman kalau dari histori, percakapan, riwayat, apa yang diceritakan oleh klien saya, 1000% saya meyakini Rafaelino sebagai ayah biologisnya. Tapi untuk membuktikan keyakinan ini, kita tunggu saja dulu itu seperti apa. Toh tujuan LM ini kan mencari ayah biologis. Sementara ada orang yang mengaku. Dan di hasil daripada keterangan dia ini adalah persesuaian. Dari awal pertemuan, dari awal pengakuan hamil, dari anak itu lahir, masuk. Karena itu yang saya dalilkan di dalam gugatan intervensi. Dan itu diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim yang memeriksa perkara 184 itu sependapat dengan saya. Apa yang saya dalilkan. Terdapat persesuaian antara bukti yang saya munculkan, riwayat perkenalan, segala macam, masuk. Makanya intervensi itu dikabulkan. Yang konon kata pengacaranya sebelumnya, yang merasa pengacaranya ini sok pintar dan sok hebat ini, katanya intervensi itu tidak bisa dimasukkan lagi, tidak bisa didaftarkan, bisa masuk. Intervensi itu tidak mungkin dikabulkan, faktanya hari ini intervensi itu dikabulkan. Yang katanya pengacara ini suruh belajar sama saya, katanya kan begitu kan? Belajar sama saya itu katanya. Dipikirnya saya lawyer kemarin sore, kan begitu. Padahal mungkin karena postur badan yang lebih besar, kelihatannya lebih tua kan? Setelah saya cek di Google itu, ternyata anak ini lulus S1-nya aja 2015. Kan begitu. Tidak mungkin lulus S1 2015 langsung jadi lawyer, minimal 2 tahun. Berarti kemungkinan jadi lawyer 2017. 2015 saya sudah jadi lawyer, Bung. Berarti kalau kamu ngomong harus belajar sama kamu, salah besar. Yang ada kamu magang sama saya, belajar sama saya gaji. Nggak usah sok pintar. Jadi kita buktikan kualitas kita itu dengan keadaan. Kayak saya kan kualitasnya saya buktikan, tak perlu berbanyak bicara. Faktanya intervensi saya dikabulkan, kan begitu. Kita lihat nanti. Bahkan saya berani taruhan dengan mereka kan.
Nggak berani nih saya uber-uber di PN itu. Kan begitu. Saya berani telanjang kalau gugatan mereka dikabulkan. Nggak berani dia. Dia nggak berani taruhan, saya yang bertaruh sama dia. Jadi nggak masuk akal. Jadi begini ya, nasib Lisa Mariana ini ditentukan oleh pengacara. Nah, dan saya hari ini bisa pastikan pengacaranya itu bisa saya ukur keilmuannya. Omong besar aja kalau di media-media kan, ngerasa diri dia lebih pintar, lebih hebat. Oh, apa itu? Ditanya sama teman-teman, bagaimana tanggapan dari kedatangan daripada pengacara Repelino? Oh, mungkin mau belajar itu, kata dia. Mungkin mau belajar, saya suruh belajar dulu sama saya. Gak bakal ada intervensi itu bisa didaftarkan, katanya. Oh, kesel saya. Sampai kiamat saya dendam sama mereka ini. Kalau dia nggak minta maaf sama saya, sakit hati saya. Sama laki-laki satu ini, saya uber-uber di PN Bandung itu, kabur dia. Nggak berani. Orang yang kalau laki itu berani, jangan di depan media aja. Setelah saya nggak ada, dia kuat-kuat. Wah, ini kan bukan putusan akhir, Tuhan putusan segala. Ngomong kamu di depan muka saya, biar kamu saya sekolahkan. Saya kasih 2 SKS kamu. Nggak usah sok pintar. Jadi apalagi nih, kan kembali lagi saya kepancing aja kalau ngingat laki-laki itu ya, yang merasa sok pintar. Saya lihat cek yang profilnya di Google, baru lulus 2015, mau nyuruh saya belajar. 2015 saya sudah jadi lawyer, udah kemana-mana antar provinsi kita sidang kan. Cuman muka kita kan muka bayi, nggak boros-boros amat kita kan. Mungkin kalau muka kan muka apa kali kan, terlalu boros. Jadi kelihatannya pas lah ini, emang nyetel. Tidak dipertemukan Tuhan kalau tidak mempunyai kesamaan. Jadi antara klien dengan pengacaranya 11-12. Sepakat ini, masuk. Mau dibantah di mana dia? Tunjukkan nama mereka. Saya geram sama dia ini. Nah, tapi kan abang di Mabes memang Bang Ino tidak ikut tes DNA. Tapi untuk yang di PN Bandung sendiri, apa akan ikut melakukan tes DNA atau enggak nih? Bahkan intervensi juga sudah diterima atau gimana ya, nih? Kalau yang dilakukan itu kan penggugatnya itu adalah Lisa Mariana. Yes. Tergugat adalah Ridwan Kamil. Di perjalanan masuklah yang namanya intervensi. Pihak ketiga yang merasa tidak diikut sertakan di dalam hal ini karena masih ada hubungan, ada kaitan dan ada kepentingan di situ. Masuk kita sebagai intervensi, dikabulkan. Di dalam gugatan mereka meminta dilakukan DNA. Kan begitu. Sementara kita masuk sebagai intervensi meminta agar gugatan LM itu ditolak. Begitu. Karena Repelino lah sebagai ayah biologisnya. Jadi otomatis saya meyakini gugatan itu kan akan ditolak 1000%. Jadi tidak akan ada DNA di situ. Kita hanya mencari tujuan saja, kan begitu. Kalau memang LM mau tes DNA bareng-bareng dengan Repelino, nggak usah keluar-keluar, nyari-nyari pansus nggak usah. Datang sama saya, bang, saya mau DNA. Ternyata RK bukan anaknya, bukan ayah biologis anak saya. Kapan bang saya DNA? Saya antar. Dia nggak punya duit, saya yang biayain. Tujuan kita kan mulia, nyari ayah biologis dia. Cuman kalau dia nyari panggung, nyari sensasi, ya terima nasib kamu. Hati-hati. Orang yang nggak pernah mau melaporkan dia segala macam cara semenjak dia hal-hal seperti ini kan dosa-dosa dia di masa lalu termasuk dosa dia sebelum lahir dicari-cari sama orang. Dilaporkan penipuan dan penggelapan, dilaporkan tentang video porno. Kan begitu. Diakui itu. Alasan dia yang pertama, tidak sadar. Apa yang tidak sadar? 3 kali video nggak sadar semua dia. Itu mah bukan tidak sadar, menikmati. Yang saya lihat videonya, belum udah lihat kali belum? Menurut saya sudah lihat. Itu jadi kalau unsur ketidaksengajaannya itu di mana nggak usah polisi, saya aja yang tidak paham tentang video yang saya tonton itu, wah mana kalau bahasa Bang Hotman apa seksofonnya, makanya kalian harus nonton, meriah itu. Jadi di mana unsur ketidaksengajaan dia itu yang lagi makan pisang Lampung itu nggak ada gitu. Jadi kalau dia merasa itu tidak ada kesengajaan di luar daripada mengkosong itu, tapi biarkan, karena ini sudah masuk proses hukum. Dia mau nyanyi, mau ngomong apa kayak itu, nggak pakai rahang dia berbicara, itu urusan dia lah. Yang jelas proses hukum di mana-mana, proses itu sudah naik sidik semua di Mabes Polri, di Polda Jawa Barat, tinggal tunggu saja waktunya. Sekarang LM nikmati masa-masanya, silakan dia mau ngomong apa kayak, mau nyanyi leh apalah setiap hari di apa tok-tok itu secara langsung lah, apa itu urusan dia lah. Terima aja nasibnya, gak lama lagi kok. Kita lihat aja, setiap laporan polisi, setiap proses hukum secara pidana itu wajib mempunyai kepastian hukum. Begitu.